Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K untuk formasi perencana ahli pertama dengan materi kompetensi teknis bagian ke-18. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam perencanaan ekonomi, apa yang dimaksud dengan inflasi? A. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum. B. Penurunan harga barang dan jasa secara umum. C. Peningkatan produksi barang dan jasa secara umum. D. Penurunan produksi barang dan jasa secara umum. Jawabannya adalah A. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan secara umum dan berkelanjutan dalam harga-harga barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu. Dalam inflasi, daya beli uang menurun sehingga diperlukan lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama. Peningkatan harga barang dan jasa secara umum ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya produksi, peningkatan permintaan, penurunan pasokan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kekuatan perputaran uang dalam perekonomian. Inflasi dapat memiliki dampak yang kompleks pada perekonomian suatu negara. Peningkatan harga-harga dapat mengurangi daya beli konsumen, mengurangi keuntungan bisnis, dan mengganggu alokasi sumber daya dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral biasanya mengambil kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Selanjutnya soal nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan konsep spasial dalam perencanaan? A. Penyajian data statistik secara grafis. B. Pemetaan sebaran populasi dalam suatu wilayah. C. Analisis kebutuhan sosial dalam masyarakat. D. Perhitungan angka pertumbuhan ekonomi regional. Jawabannya adalah B. Pemetaan sebaran populasi dalam suatu wilayah. Konsep spasial dalam perencanaan melibatkan pemahaman dan analisis mengenai bagaimana lokasi dan distribusi berbagai elemen dapat mempengaruhi perencanaan. Pemetaan sebaran populasi dalam suatu wilayah merupakan contoh konsep spasial dalam perencanaan, karena pemetaan ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana populasi terdistribusi di suatu wilayah. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan karena populasi yang terkonsentrasi atau terdispersi di suatu wilayah akan mempengaruhi kebutuhan sosial, kebutuhan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sosial? A. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak. B. Inisiatif masyarakat dalam mengembangkan proyek sosial. C. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. D. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jawabannya adalah C. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sosial mengacu pada melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan sosial. Ini berarti mendengarkan suara masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sosial penting karena meningkatkan akuntabilitas, peningkatan efektivitas, penguatan kapasitas masyarakat, dan mendorong keberlanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dari demokrasi yang inklusif, di mana setiap orang memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikutnya soal nomor 4.
Perencanaan spasial berkaitan dengan perancangan dan pengelolaan apa? A. Ruang dan wilayah, B. Ekonomi dan keuangan, C. Sosial dan budaya, D. Lingkungan hidup dan kelestariannya. Jawabannya adalah A. Ruang dan wilayah. Perencanaan spasial berkaitan dengan perancangan dan pengelolaan tata ruang yang melibatkan analisis, perumusan, dan implementasi kebijakan yang mengatur penggunaan lahan, bangunan, serta fasilitas dalam suatu wilayah. Tujuan dari perencanaan spasial adalah untuk menciptakan tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan manusia, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perencanaan spasial melibatkan banyak aspek seperti tata guna lahan, pemukiman, infrastruktur, lingkungan, transportasi, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam perancangan tata ruang tersebut, perencana perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, serta mengordinasikan kepentingan yang beragam. Penerapan perencanaan spasial yang baik sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup. Berikutnya soal nomor 5. Dalam perencanaan sosial, apa yang dimaksud dengan kebijakan inklusi sosial? A. Kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. B. Kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. C. Kebijakan yang mengesampingkan kelompok masyarakat yang rentan. D. Kebijakan yang membatasi mobilitas penduduk antar wilayah. Jawabannya adalah B. Kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perencanaan sosial, kebijakan inklusi sosial adalah kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar semua warga masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap berbagai sumber daya dan kesempatan yang ada, tanpa memandang latar belakang dan kondisi sosial ekonomi mereka. Kebijakan inklusi sosial penting dilakukan dalam perencanaan sosial karena membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pemarginalan, diskriminasi, dan eksklusi terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting dari kebijakan inklusi sosial adalah akses terhadap pelayanan publik yang adil dan setara bagi semua warga masyarakat. Akses yang adil dan setara ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan transportasi. Semua warga masyarakat harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai tanpa ada diskriminasi atau pembatasan tertentu. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam perencanaan perdesaan, apa yang dimaksud dengan kebijakan pemukiman terpadu? A. Kebijakan yang mendorong pemusatan penduduk di kota besar. B. Kebijakan yang mengatur penggunaan lahan untuk keperluan pemukiman. C. Kebijakan yang memadukan berbagai aspek dalam pengembangan pemukiman. D. Kebijakan yang melarang pengembangan pemukiman di wilayah tertentu. Jawabannya adalah C. Kebijakan yang memadukan berbagai aspek dalam pengembangan pemukiman. Kebijakan pemukiman terpadu adalah kebijakan yang melibatkan beberapa aspek dalam perencanaan pembangunan pemukiman. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pemukiman yang efisien, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti penggunaan lahan yang efektif, aksesibilitas, infrastruktur, pelayanan publik, kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kualitas lingkungan. Contoh dari implementasi kebijakan pemukiman terpadu adalah dalam penentuan lokasi dan pengembangan pemukiman yang mempertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, serta aksesibilitas ke pusat ekonomi dan transportasi.
Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang dan lingkungan yang baik. Soal nomor 7, salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi adalah inflasi. Inflasi terjadi ketika A. Harga barang dan jasa turun secara terus-menerus, B. Harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, C. Harga barang dan jasa tetap stabil, D. Harga barang dan jasa berubah fluktuatif. Jawabannya adalah B. Harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Inflasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi sebuah negara. Dalam konteks ekonomi, inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Inflasi dapat dianggap sebagai indikator penting bagi pemerintah dalam mengatur dan mengambil kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi negara tersebut. Adanya inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat, lalu alokasi sumber daya, stabilitas keuangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Soal nomor 8, dalam aspek spasial perencanaan yang bukan merupakan prinsip-prinsip perencanaan spasial adalah A. Prinsip kesinambungan, B. Prinsip keberlanjutan, C. Prinsip keadilan, D. Prinsip kehutanan. Jawabannya adalah D. Prinsip kehutanan. Prinsip-prinsip perencanaan spasial adalah panduan penting bagi para perencana dan pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip kesinambungan, keberlanjutan, dan keadilan merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan spasial. Sementara itu, prinsip kehutanan terkait dengan pengelolaan dan pelestarian hutan bukan merupakan prinsip fundamental dalam perencanaan spasial. Soal nomor 9, dampak aspek sosial perencanaan. Komponen yang harus diperhatikan dalam analisis sosial adalah A. Struktur sosial, B. Pembangunan ekonomi, C. Infrastruktur, D. Lingkungan hidup. Jawabannya adalah A. Struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti status sosial, peran sosial, dan interaksi antar individu. Dalam konteks perencanaan, pengetahuan tentang struktur sosial sangat penting untuk memahami bagaimana proyek atau kegiatan yang direncanakan dapat mempengaruhi hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup implikasi terhadap kesenjangan sosial, ketimpangan distribusi sumber daya, atau konflik sosial yang mungkin timbul akibat perubahan dalam struktur sosial. Soal nomor 10, salah satu tujuan dari perencanaan sosial adalah A. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, B. Menjaga kelestarian budaya tradisional, C. Meningkatkan partisipasi masyarakat, D. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Jawabannya adalah C. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu tujuan dari perencanaan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memiliki peran aktif, meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai isu sosial dan lingkungan, serta membangun kemandirian untuk menghadapi tantangan dan masalah di wilayah mereka. Dengan demikian, perencanaan sosial dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Soal nomor 11, salah satu indikator penting dalam perencanaan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Pengangguran yang terjadi karena kurangnya lapangan kerja dan tingkat kompetensi yang tinggi disebut pengangguran. A. Sirkuler, B. Teknis, C. Struktural, D. Friksional. Jawabannya adalah struktural. Salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena kurangnya lapangan kerja dan tingkat kompetisi yang tinggi adalah pengangguran struktural.
Pengangguran struktural terjadi ketika permintaan tenaga kerja tidak sejalan dengan keahlian yang dimiliki oleh individu yang mencari pekerjaan. Misalnya, terjadi ketika ada pergeseran struktural dalam perekonomian, seperti adanya perubahan teknologi atau perubahan kebijakan pemerintah. Akibatnya, sebagian pekerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan sulit untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Soal nomor 12, salah satu langkah dalam analisis spasial adalah pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG. Manfaat dari penggunaan SIG dalam perencanaan spasial adalah A. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program, B. Meningkatkan partisipasi masyarakat, C. Mengurangi dampak lingkungan, D. Membantu pengambilan keputusan. Jawabannya adalah D. Membantu pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi geografis dalam perencanaan spasial memiliki manfaat yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan. SIG menggabungkan data geografis dengan analisis spasial dan pemodelan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi geografis serta hubungannya dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menggunakan SIG, para perencana dapat mengintegrasikan data spasial seperti peta, citra satelit, dan data lainnya dengan informasi terkait seperti populasi, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat menganalisis data secara lebih komprehensif dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak, risiko, keberlanjutan, dan efisiensi dari rencana dan kebijakan yang akan diimplementasikan. Soal nomor 13, salah satu metode dalam analisis ekonomi adalah analisis input-output. Metode ini digunakan untuk A. Menghitung pertumbuhan ekonomi, B. Mengukur tingkat inflasi, C. Menganalisis dampak perubahan permintaan, D. Menentukan tingkat suku bunga. Jawabannya adalah C. Menganalisis dampak perubahan permintaan. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana perubahan dalam permintaan terhadap suatu sektor ekonomi akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Metode ini melibatkan pemetaan hubungan antara berbagai sektor ekonomi dengan memeriksa aliran input dan output di antara mereka. Dengan menggunakan tabel input-output, kita dapat melihat bagaimana permintaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari suatu sektor akan mempengaruhi produksi, pendapatan, dan pekerjaan di sektor-sektor terkait. Analisis ini memberikan pemahaman tentang efek multiplikator dalam ekonomi. Bagaimana peningkatan atau penurunan dalam permintaan pada satu sektor akan berdampak pada sektor lain melalui rantai nilai. Soal nomor 14, dalam konteks ekonomi pembangunan, neraca pembayaran yang mengalami surplus menunjukkan bahwa A. Ekspor lebih besar daripada impor barang dan jasa, B. Ekspor lebih besar daripada impor barang saja, C. Impor lebih besar daripada ekspor barang dan jasa, D. Impor lebih besar daripada ekspor barang saja. Jawabannya adalah E. Ekspor lebih besar daripada impor barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi pembangunan, ketika neraca pembayaran mengalami surplus, itu berarti ekspor lebih besar daripada impor barang dan jasa. Surplus pada neraca pembayaran terjadi ketika negara memiliki kelebihan ekspor dibandingkan impor, yang berarti pembayaran dari luar negeri untuk barang dan jasa yang diekspor lebih tinggi daripada pembayaran kepada keluar negeri untuk barang dan jasa yang diimpor. Soal nomor 15, wakil rakyat yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah adalah A. Bupati atau wali kota, B. Gubernur, C. Anggota DPRD, D. Menteri. Jawabannya adalah C. Anggota DPRD. Wakil rakyat yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah adalah anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPRD merupakan wakil-wakil rakyat yang terpilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan daerahnya
dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Meskipun bupati atau wali kota dan gubernur memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat daerah, tetapi peranan mereka lebih diarahkan pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan atau pemerintah pusat. Sedangkan anggota DPRD memiliki peranan yang lebih langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Mereka berperan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah serta memberikan masukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Menteri di sisi lain cenderung berperan dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.